Ya, kabar baiknya adalah bahwa kita sudah melewati fase di mana penungguan ataupun penantian terkait dengan data inflasi sudah semakin jelas bahwa data tersebut menunjukkan tidak ada pengaruh atau lebih tepatnya tidak ada gangguan yang terlalu signifikan, artinya tidak terlalu tinggi kepada inflasi. Ini gara-gara tarif yang memang dinantikan. Nah, tapi kira-kira apakah ini membuat emas akan cenderung mengalami kenaikan atau masih ada kerikil tajam yang menghalangi, dan ini dia kemungkinan yang bisa terjadi. Oke, satu sisi yang kita perhatikan kemarin yaitu kaitannya dengan pergerakan US dollar ternyata persis dengan apa yang kita perkirakan ya. Jadi sejak kita perkirakan ada 2 atau 3 titik yang perlu diperhatikan, kemarin kita fokus dengan candle merah ini, kemudian fokus dengan resisten ini, dan terakhir adalah resisten yang ini. Ternyata hasilnya adalah rebound ataupun ya katakanlah dengan retest ya, retest resistennya persis dengan apa yang kita duga, tidak berhasil naik di atas ini, dan juga lebih tepatnya mungkin rejection dari zona resisten, kemudian tanpa perlu mencapai 2 level resisten di atasnya. Nah, otomatis yang kita perhatikan saat ini adalah kemungkinan potensi lanjutan penurunan yang kita rasa kemungkinan dalam 1 atau 2 hari ke depan mungkin saja untuk turun sampai ke level di bawah 97 kembali. Kalau itu terjadi berarti otomatis kemungkinan kita sudah melihat emas berada di 3.400-an kembali. Tapi tolong perhatikan ya, ke depannya kita mesti memastikan terlebih dulu apakah betul penurunan itu akan terus terjadi atau justru akan mengalami rebound. Karena di bagian sini resisten atau support yang ada di 97 jelas juga masih bisa diperhitungkan sebagai support kuat, sehingga yang dikatakan akan terjadi rebound. Ini akan terjadi kalau misalkan data ekonomi besok malam kecenderungannya relatif lebih kuat daripada ekspektasi. Tapi untuk hari ini saya tidak melihat ada data ekonomi, sehingga kemungkinan dampak dari inflasi CPI kemarin itu masih berasa. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari US Treasury Yield, juga ternyata sama ya, posisinya juga diuntungkan dengan rejection yang ada di zona resisten, tanpa harus memasuki zona kuning, tapi dia juga tertahan di titik tengah, dan Anda bisa perhatikan di situ ada rejection yang cukup kuat, dan akhirnya hari ini harusnya dia mengalami penurunan. Jadi praktis dengan apa yang kita singgung dari sejak 1 minggu terakhir, saya rasa ini praktis melihat ada potensi untuk penurunan lebih lanjut, dan ini berarti rejection yang sangat jelas, dan berarti juga kecenderungan untuk melihat kondisi berikutnya dari head and shoulder. Nah, ingat bahwa kita sedang berada di fase right shoulder yang diharapkan akan menunjukkan penurunan lebih lanjut dari pola head and shoulder tersebut. Ya, jadi kemungkinan ini sangat memungkinkan untuk kita lihat proses lebih lanjut dari penurunan ataupun pelemahan dari US Treasury. Nah, berarti kalau begitu dolar sudah mengalami pelemahan, berarti US Treasury juga mengalami pelemahan, dan kita melihat dari sisi pound sterling harusnya betul-betul diuntungkan, dan itu yang betul-betul dimanfaatkan dengan sangat baik. Kemarin harapannya adalah kita melihat ini akan terjadi rejection, kemudian dia kembali turun ya. Itu dengan alasan bahwasanya kemungkinan dari potensi BOE yang menekan penurunan suku bunga, jadi sehingga kemungkinan dampaknya negatif, dan dolar waktu itu sempat mengalami penguatan. Tapi yang terjadi sebaliknya, di technical analysis kemarin kita juga sudah sempat singgung ya, kalau misalkan di malam hari terjadi sesuatu hal yang direspon negatif oleh US dollar terkait dengan data CPI tentunya, maka yang paling memungkinkan adalah dia kembali menguat, dan inilah yang terjadi. Dia mengalami penguatan dan gagal untuk mengalami penurunan. Kalau begitu untuk hari ini, karena tidak ada data ekonomi dari Inggris dan euforianya sepertinya masih kepada ekspektasi penurunan suku bunga dari Fed, maka praktis kemungkinan pound sterling pun akan memanfaatkan pelemahan US dollar untuk melirik area 1.3600 atau bahkan jauh lebih tinggi 1.3720-an. Nah, tapi tunggu dulu ya. Posisinya mungkin kita harus lihat secara bertahap. Kalau begitu, yang paling memungkinkan adalah kita bisa melihat di sini rejection, lalu kemudian dia naik, maka pullback atau retest resisten ataupun support kemungkinan diharapkan tidak lebih rendah dari 1.3476. Nah, kemudian dia lanjutkan kenaikan sampai 1.3600. Atau kalaupun secara ekstrim dia berhasil untuk turun lebih tajam, maka diharapkan tidak turun di bawah trendline merah ini, kemudian tidak turun di bawah 1.3390-an. Itu berarti kita bisa asumsinya naik untuk buy di level 1.3400 ataupun 1.3420-an. Nah, tapi untuk saat ini karena dia sudah mulai kenaikan, maka tolong perhatikan area-area selanjutnya yang ada di 1.3600. Harap waspada di zona tersebut. Nah, sementara kalau kita lihat dari crude oil, kelihatannya kemarin kita gagal ya untuk melihat dari kenaikan ini sampai ke 35 atau 65 ya. Karena kemarin ketahan di level 64.30-an. Tapi tidak apa-apa, justru ini jauh lebih menyenangkan karena posisinya berarti mengkonfirmasi kelanjutan dari pola penurunan yang sempat tertunda.
Apalagi dari sejak dia tembus level support dari wedge atau expanding wedge, maka kenaikan ataupun rebound terkait dengan pullback itu sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan penurunan. Kalau misalkan dalam waktu dekat dia sudah turun di bawah level katakanlah $62 ya, $62, berarti kita anggap ini penurunan akan jauh lebih tajam, mendekati ke level 59 atau bahkan paling jauh ke level 56. Nah, tapi secara bertahap tentunya kita hanya berharap bahwa kemungkinan kalau kita lihat prosesnya, maka yang paling memungkinkan adalah setelah tahapan-tahapan yang dilalui, maka kecenderungannya adalah kita akan melihat ini lanjut sampai ke level $59. Nah, catatannya teman-teman, berhubung 63 sampai ke $59 itu cukup jauh, maka harap berwaspada, terutama kaitannya kalau misalkan dia sudah menyentuh level 61 ataupun 62. Karena di sini terjadi gap atau pernah terjadi gap yang sampai detik ini belum pernah ditutup. Jadi akan ada potensi untuk menutup itu, dan itu berarti membuktikan bahwa gap tidak selalu ditutup dalam waktu 1 hari, melainkan proses yang cukup panjang dan cukup lama ya. Kalau kita lihat di sini sejak bulan Mei, ada kemungkinan baru ketutup di bulan Agustus atau mungkin setelahnya. Nah, tapi kita perlu pantau dulu 62.70. Kalau tembus Anda boleh pertahankan sehat. Nah, sebaliknya kalau misalkan kita perhatikan dari resisten, maka resisten yang paling memungkinkan untuk switch strategi menjadi buy itu hanya jika terjadi penembusan di atas 64.50. Selama itu tidak terjadi, Anda tetap pertahankan sell. Untuk gold, akhirnya kita mendapatkan rejection yang cukup kuat dan juga ya cukup pas ya dengan apa yang kita perkirakan kemarin, bahwasanya penurunan tersebut akan tertahan di zona support areal 3323 sampai 3333. Anda tentunya ingat dengan apa yang sempat kita bahas, alternatif buy selain di 3340, 3345 adalah di kisaran 3323, 3333. Dan ini persis dengan apa yang kemarin kita bahas. Nah, untuk saat ini saya menarik dua level resisten dan support. Dengan kondisi seperti ini berarti inilah expanding wedge. Nah, yang diharapkan tentunya mirip dengan apa yang terjadi pada kondisi falling wedge ya. Kalau falling wedge seperti ini, kalau misalkan kita perhatikan, maka dampaknya lah atau yang diharapkan adalah terjadinya reversal bullish. Nah, maka dari itu posisi yang sama pun di sini kita mengharapkan posisi untuk reversal bullish. Nah, berarti kita harapkan untuk penembusan di atas zona resisten sehingga nantinya sangat memungkinkan untuk mendorong kenaikan lebih lanjut. Dan saat ini pun dia sudah berada di atas level resisten. Nah, Anda bisa perhatikan di sini berarti kondisinya tinggal menunggu waktu saja. Dalam 1 atau 2 jam ke depan, perhatikan dan waspadai. Kalau ternyata dalam 2 candle berturut-turut dia berhasil di atas atau stay di atas 55, berarti dia sudah confirm untuk terjadinya penembusan. Dan itu berarti saatnya dia kurang lebih melirik zona resisten yang terdekat di 58. Kemudian juga tentunya areal merah atau arsil merah di kisaran 3373 sampai 3380. Nah, tentunya juga ini yang terkait dengan ekspektasi kita untuk kemungkinan perhitungan Elliott Wave yang terbaru, di mana kita perkirakan berarti secara umum yang terjadi setelah kemarin terjadi penurunan ini adalah ABC, kita asumsikan seperti ini. Maka kemungkinan yang bisa kita anggap yang terjadi berikutnya itulah ini dianggap sebagai hitungan wave kedua. Nah, artinya wave besarnya kurang lebih dari sini dianggap sebagai wave 1, dan kemudian dari atas atau puncak 3408 sampai dia koreksi kemarin itu dianggap sebagai wave kedua. Berarti kalau begini, saat terjadi permusuhan wave ataupun resisten 3355, itulah salah satu tanda atau salah satu pemicu untuk kenaikan atau dimulainya tahapan untuk wave ketiga. Nah, catatannya teman-teman, wave ketiga adalah yang terpanjang. Jadi pastikan bahwa Anda paham bahwa kenaikan untuk wave ketiga ini adalah untuk medium term. Kalau kita kaitkan dengan Jackson Hole Symposium minggu depan, lalu kemudian kita kaitkan dengan potensi cut rate di bulan September dan Oktober ataupun bahkan sampai Desember, maka ini sangat mungkin untuk ditunjang ataupun didukung untuk kenaikan berkelanjutan. Nah, tapi catatannya bagi saya adalah kita lihat secara spesifik malam nanti tidak ada data ekonomi, sehingga saya harus waspada dengan area 3375, 3380. Artinya, kalaupun kita sudah dapatkan kenaikan itu betul-betul confirm, lalu kemudian dia lanjutkan sampai ke 3375, maka hati-hati di sini segera exit terlebih dulu karena yang dikhawatirkan akan terjadi swing low. Tapi Anda boleh pertahankan selama dia tidak tembus lagi di bawah 3355 ataupun di bawah 3350-an. Dengan asumsi bahwa kenaikan ini secara bertahap semakin tinggi sehingga akhirnya koreksi yang terjadi pun hanya bersifat relatif sementara.